Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi untuk pembinaan bahasa Indonesia, yang dimana untuk strategi pelaksanaan untuk pelatihan bahasa Indonesia ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan untuk melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, pendidikan, masyarakat, dan media massa. Nah, yang dimana pembinaan bahasa Indonesia ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang dimana untuk strategi pertama ini diterapkan untuk pendidikan formal. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga pendidikan harus memasukkan belajar bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran inti di semua jenjang pendidikan. Materi yang diajarkan tidak hanya mencakup tata bahasa, tapi juga kemampuan berkomunikasi yang efektif, apresiasi terhadap karya sastra, serta penerapan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks termasuk akademik dan profesional. Sebagai contoh, siswa dapat dilatih membuat karya tulis ilmiah atau laporan resmi menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai kaidah. Yang strategi kedua adalah melalui kegiatan pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa masyarakat umum. Lokakarya ini bisa menyasar pegawai pemerintah, jurnalis, atau karyawan perusahaan agar mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia secara profesional dalam dokumen resmi, surat, menyurat, atau publikasi. Sebagai contoh, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat mengadakan pelatihan penulisan surat dinas yang benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat POBI, yang dimana media massa ini memegang peran penting dalam pelatihan bahasa Indonesia. Strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam media konten seperti televisi, radio, dan platform digital. Lembaga bahasa juga dapat bekerja sama dengan media untuk memastikan konten yang disiarkan tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik masyarakat mengenal penggunaan bahasa. Misalnya, acara televisi atau podcast dapat memuat segmen yang membahas kesalahan berbahasa yang sering terjadi dan memberikan solusinya secara ringan dan menarik. Selain itu, kampanye kebahasan juga merupakan strategi yang efektif agar mempromosikan kebanggaan untuk menggunakan bahasa Indonesia, yang menampilkan untuk tokoh-tokoh terkenal untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks internasional, sehingga masyarakat merasa termotivasi untuk lebih mencintai dan mempelajari bahasa mereka sendiri. Yang tidak kalah pentingnya, peraturan penguatan juga diperlukan untuk memastikan kelanjutan pembinaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan harus diimplementasikan dengan tegas termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seperti papan nama, iklan, dan dokumen resmi. Pengawasan rutin oleh pemerintah dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan regulasi ini berjalan efektif. Dengan strategi ini, pembinaan bahasa Indonesia dapat berjalan secara optimal, sehingga keberdudukannya sebagai identitas bangsa tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Selain strategi-strategi yang telah dijelaskan, pelatihan bahasa Indonesia juga perlu didukung melalui pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Mengingat perkembangan zaman yang semakin digital, untuk penerapan teknologi dalam pelatihan bahasa Indonesia itu dapat dilakukan dengan mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memberikan pembelajaran dan referensi bahasa. Misalnya aplikasi berbasis seluler atau yang menyediakan kamus, tes kemampuan bahasa, atau panduan ejaan dan tata bahasa dapat membantu masyarakat luas untuk belajar secara mandiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa strategi untuk pembinaan bahasa Indonesia ini kita sangat butuh peran seorang pemimpin atau peran dari pemerintah, karena di saat kita punya kuasa lebih untuk mengembangkan kebahasa Indonesia dan kita semakin tinggi jabatannya, semakin mudah juga untuk mengatur para bawahannya untuk menggunakan strategi bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena ketika untuk mengadakan kegiatan seperti lomba pidato misalkan, atau debat, ataupun desain cerpen dalam bahasa Indonesia di tingkat lokal, karena
hal ini kan bisa diadakan kompetisi antar sekolah atau antar kampung untuk mendorong kreativitas dalam menggunakan bahasa. Jadi ketika kita mempunyai privilege jabatan lebih tinggi, maka disitulah kita bisa dengan mudah untuk mengembangkan bahasa Indonesia gitu. Karena kalau misalkan hanya sebatas masyarakat biasa atau bukan guru gitu, mungkin akan lebih bisa mungkin, tapi akan lebih sulit untuk mengembangkan strategi bahasa Indonesia seperti itu. Jadi intinya dalam pelatihan bahasa Indonesia ini harus didukung oleh penghargaan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Bahasa Indonesia meskipun berfungsi sebagai bahasa pemersatu, harus tetap menjaga keberadaan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dalam praktiknya, pelatihan bahasa ini dapat mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal, misalnya dengan mengadakan kegiatan sastra yang mengangkat cerita rakyat dalam bahasa Indonesia, sehingga masyarakat merasa bahwa bahasa nasional mereka tetap dekat dengan identitas lokal. Melalui berbagai strategi ini, pelatihan bahasa Indonesia dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya sebagai identitas bangsa yang kuat. Peran aktif semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap relevan, berdaya, guna, dan memuaskan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.